Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang mengajak kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Takwa yang memelihara kita dalam setiap langkah. Takwa yang mengiringi lisan, pikiran dan perbuatan. Karena sesungguhnya hanya dengan takwa hidup kita akan diberkahi, akhir kita dimuliakan dan hisab kita diringankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini izinkan khatib menyampaikan materi berjudul 3 perkara simpanan Allah Subhanahu wa taala yang disarikan dari kitab Nasaihul Ibad sebagai berikut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada ungkapan dari ahli hikmah yang berbunyi, wa an ba'dil hukama annahu qala thalathun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Sebagian ahli hikmah meriwayatkan bahwa 3 perkara yang merupakan bagian dari simpanan atau harta sembunyi milik Allah Subhanahu wa taala adalah kefakiran, sakit dan sabar. Kalimat tersebut adalah kutipan hikmah dari sebagian ahli hikmah atau al-hukama dan maknanya mengandung pelajaran spiritual yang sangat mendalam. Frasa kanzullahi ta'ala secara harfiah berarti harta simpanan Allah. Dalam konteks ini bukan berarti simpanan materi, melainkan karunia tersembunyi yang nilainya tidak langsung tampak, namun sangat berharga bagi orang-orang yang memahami hikmahnya. Berikut makna dari 3 hal yang disebut. Yang pertama adalah al-faqru atau kefakiran. Bagi sebagian orang, kefakiran dianggap musibah. Namun bagi orang yang beriman, yang ikhlas, kefakiran bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan tawakal dan membersihkan hati dari ketergantungan kepada dunia. Kefakiran dalam pandangan umum sering dianggap sebagai kesulitan hidup yang patut dihindari. Banyak orang merasa bahwa miskin adalah tanda kegagalan dan ketidakmampuan. Namun, dalam perspektif spiritual Islam, kefakiran tidak selalu bermakna kehinaan. Justru bisa menjadi ladang pahala dan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Orang yang fakir dan tetap menjaga kesabaran, kejujuran, serta tawakalnya bisa menjadi memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibanding orang yang kaya namun ia lalai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku melihat surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, kefakiran juga menjadi sarana latihan jiwa dalam menumbuhkan sikap qanaah atau merasa cukup, tawakal atau bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta zuhud, tidak tergantung pada dunia.
Orang yang fakir dengan iman yang kuat akan lebih menyadari bahwa rezeki sejati bukan hanya materi, melainkan ketenangan hati, keteguhan iman, dan keberkahan dalam hidup. Ia tidak iri terhadap kenikmatan duniawi orang lain, karena hatinya dipenuhi harapan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar di akhirat. Dalam kondisi sempit, ia justru lebih sering berdoa, lebih sering mengingat Allah, dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, kefakiran bisa menjadi penghapus sifat sombong dan ujub, karena orang fakir tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan secara duniawi. Justru dari kefakiran lahir sikap rendah hati, empati kepada sesama, dan kepedulian sosial. Ia memahami arti perjuangan, kesabaran, dan kerja keras, sehingga lebih mudah untuk merasa dekat dengan orang lain yang senasib. Inilah mengapa sebagian ulama menyebut kefakiran sebagai kanzullah atau harta simpanan Allah, karena di dalamnya terkandung pelajaran dan nilai-nilai spiritual yang tinggi jika disikapi dengan iman dan ilmu. Catatan untuk ini, jangan pula kita masing-masing bercita-cita untuk menjadi orang miskin dan fakir. Yang kedua, al-marad atau penyakit. Penyakit bisa menjadi sarana penghapus dosa, pengingat akan kelemahan diri, dan pendorong untuk lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa sakit, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Penyakit meskipun secara lahiriah terasa berat dan menyakitkan, dalam pandangan iman adalah rahmat tersembunyi yang bisa menjadi jalan penghapusan dosa dan pembersihan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa penderitaan fisik bukan sekedar beban, tetapi juga mekanisme ilahi untuk menggugurkan dosa-dosa yang mungkin tak disadari oleh seorang hamba. Lebih dari itu, penyakit juga menjadi cermin yang menunjukkan hakikat kelemahan manusia. Saat sehat, manusia sering merasa mampu, kuat, bahkan lupa akan ketergantungannya kepada Allah. Namun ketika sakit, tubuh yang dulu tegap menjadi lemah, dan pikiran yang dulu tenang menjadi gelisah. Di momen-momen seperti ini, hati menjadi lebih mudah tersentuh, doa menjadi lebih khusyuk, dan jiwa menjadi lebih sadar bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menyentuh hati untuk kembali pada fitrah penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di sisi lain penyakit juga menjadi penyaring kualitas iman. Orang beriman yang mampu bersabar dan tetap bersyukur dalam sakitnya menunjukkan kedewasaan spiritual yang tinggi. Sakit bukan lagi diratapi, tapi diterima sebagai bentuk ujian dan kasih sayang Allah yang ingin mengangkat derajatnya. Bahkan sebagian ulama sufi menganggap sakit sebagai tamu yang mulia yang datang membawa pahala, membawa zikir yang lebih dalam, dan membuka pintu-pintu ma'rifat. Oleh karena itu, orang yang memahami hikmah sakit tidak hanya mengobati tubuh, tapi juga merawat hatinya agar tetap kuat dan lapang menerima takdirnya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah as-sabru atau kesabaran. Kesabaran adalah kunci menghadapi segala ujian hidup. Ia merupakan kualitas mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut bahwa balasan sabar adalah tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10.
Kesabaran atau as-sabru adalah salah satu sifat agung yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang mukmin. Ia bukan sekadar menahan diri dari keluh kesah, tetapi mencakup kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian, keteguhan hati dalam ketaatan, dan keikhlasan dalam menerima takdir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kesabaran dengan pertolongannya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini menunjukkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi justru jalan menuju keberhasilan dan pertolongan ilahi. Kesabaran juga merupakan tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba. Dalam banyak ayat, Allah memuji orang-orang yang sabar dan menjanjikan pahala yang besar bagi mereka. Di antaranya, janjinya yang paling istimewa adalah bahwa pahala orang yang sabar diberikan tanpa batas atau bil ghairi hisab. Sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10 tersebut. Ini menunjukkan bahwa nilai kesabaran tidak terhitung dengan ukuran duniawi. Sebab sabar mengajarkan hamba untuk tetap teguh dalam kebaikan meskipun keadaan tidak menyenangkan, tetapi beribadah meskipun lelah, dan tetap percaya pada janji Allah meskipun belum melihat hasilnya. Dalam praktiknya, kesabaran membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu positif dalam menyikapi kehidupan. Ia mampu menahan marah ketika disakiti, menahan diri dari maksiat ketika tergoda, dan tetap bertahan ketika diuji. Maka tidak heran para ulama mengatakan bahwa sabar adalah setengah dari iman, karena hampir seluruh aspek kehidupan seorang mukmin memerlukan kesabaran. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam menghadapi takdir. Sabar bukan berarti diam, tetapi tindakan aktif untuk terus berada dalam jalan yang benar meskipun terasa berat. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh صاحب الشرف والكرام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.